Oke, Mas Iki, terima kasih sebelumnya udah menyempatkan waktunya ya, memberi kesempatan buat saya yang ingin ngobrol bareng gitu sama Bang Iki deh. Saya manggilnya Bang Iki aja ya. Iya bang, aja bang. Sebelumnya nih, saya mau nanya, Bang Iki lagi punya problem kah sekarang? Untuk sekarang sih dijalanin aja ya. Sebenarnya problemnya tuh, masalahnya tuh udah lama. Disebut udah lama kan. Nih ya, saya ceritain dulu awalnya ya. Kan waktu, pokoknya ini mah cuman tentang keluarga sih. Gak apa lah ya, gak apa lah. Apa Tadi saya juga udah izin istri juga kan. Betul. Ya, ini kan awalnya kan 2025 itu kan lebaran 2025 kan kita sempat bingung tuh antara kita tetap di Bekasi apa emang kita pulang kampung karena kan bulan 2000 bulan tahun ya, 2025 itu? ya bulan 2000 bulan November awal tahun 2025 itu kan kebetulan saya habis kontrak. Oh, habis kontrak. Saya kan kerja di salah satu perusahaan di daerah Bekasi. Saya habis kontrak tuh udah tahun 2025 bulan November. Nah, kan sebelum habis kontrak itu kan kita pasti ada Rencana ya, gitu, rencana komunikasi lah apa bagusnya gimana, apa kita tetap di Bekasi apa pulang kampung dulu. Gitu. Nah, awalnya sepakat kita tetap di Bekasi tuh awalnya. Terus saya sendiri salahnya apa, saya sendiri kan menimbang terus banyak omongan-omongan lah dari pihak keluarga istri kan, kayak kakaknya bilang kan kebetulan kan mertua saya kan sendiri tuh di rumah. Di rumah. Ya, nah, banyak yang bilang udah pulang kampung dulu aja soalnya kan di rumah gak ada yang nemenin juga gitu. Nah waktu itu tuh saya emang ego saya lagi naik kali ya, apa emang gimana lah kurang tahu, cuman saya mutusin sendiri pas waktu itu nggak komunikasi lagi sama istri. Buat pulang ke Kuningan tuh, buat tinggal di Kuningan, Kuningan. ya tinggal di Kuningan. Nah, kejadian lah tahun 2025 itu kan bulan November tuh saya sekeluarga tuh pindah kan. Jadi udah nggak tinggal di Bekasi lagi. Jadi semua barang dibawa pindah ke Kuningan tuh, ke kampung. Nah di kampung awalnya sih baik-baik aja. Saya juga kan mencoba usaha kan, ada beberapa usaha lah yang saya coba, dari dagang apa segala macam. Awalnya saya dagang telur ya, semi agen gitulah. Nah awalnya lancar, emang lancar, semuanya lancar. Terus kesini emang perputaran uang di kampung tuh cukup lumayan susah lah ya buat usaha itu. Oh iya benar. Kalau di kampung tuh lebih susah. Ya, nah, jadi makin sini kan makin pusing juga. Terus di sana juga kan saya mau nyari kerjaan juga susah, soalnya kan basic saya emang dari dulu, dari awal lulus sekolah tuh di Jakarta. Jadi apa mau dagang susah, nyari kerja di sana kerja apaan saya bingung tuh waktu itu kan. Nah 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah 4 bulan gitu saya di kampung. Saya cerita lah ke istri, ternyata istri itu malah bukan nyalain sih, kayak bertanya kenapa kok mutusin pindah di kampung, sedangkan kemarin kan awalnya keputusan itu tetap di Bekasi gitu. Nah saya ceritalah segala macam kan, nah tentang pihak dari dia kan nyaranin buat tinggal di kampung, buat apa, temenin mertuanya gitu, temenin mertua saya gitu, temenin ibunya dia lah bahasanya gitu. Nah pas udah di sana malah kelabak kan, istri saya juga kok nggak bilang dulu gitu mau tinggal di kampung. Nah Jadi kalau udah gini kan susah gitu. pas lagi di Bekasi itu, Bang Iki ini memutusin buat pindah ke kampung nih. Tinggal Tapi di kampung. mungkin istri juga dengan keterpaksaan gitu. Ya,
menerima itu. Ya. Nah sedangkan pas udah di kampung, istri jadi mempertanyakan lagi, kenapa ngambil keputusan kayak gini gitu. Ya, Oh. sedangkan kan awalnya kan emang niatnya tetap di Bekasi. Nah ketambah kan saya juga punya penyakit lah, penyakit ringan tapi berkelanjutan lama itu. Nah, soalnya kalau dibawa kerja juga susah sih kayaknya kalau udah berat-berat gitu. Mengganggu bisa Mengganggu, jadi ya. mengganggu. Makanya saya mikirnya apa pengobatan dulu di kampung itu apa gimana. Soalnya kan kalau daerah sini kan kebetulan saya nggak hafal pengobatannya, ya pengobatannya di mana terus budgetnya juga cukup lumayan kalau daerah-daerah kota ya. Kalau di kampung kan kita masih bisa disesuaikan kan, apalagi kenal gitu kan. nah dengan ya orang itu kenal. banyak yang kenal. Terus dari permasalahan itu kan tadi lanjut nih, istri nanya nih, emang kenapa mutusin sendiri? Ya Pindah di kampung. waktu itu kan emang ditanya gitu kan, terus ya saya juga bingung ya menjawabnya gimana. Soalnya kan emang keputusan saya sendiri. Ya, makanya dari situlah kita belajar. Makanya kalau apa-apa tuh komunikasi gitu. Bisa bagusnya komunikasi tuh di situ. Jadi biar dia tahu oh alasan pindah ke kampung tuh ini gitu. Terus oh biar apa kedepannya itu kita tahu mau ngapain. Soalnya kan kalau emang kita sendiri yang karena kan kita berkeluarga nih, jadi dua pemikiran kan, jadinya nggak bisa dong satu doang gitu. Soalnya kan dia juga bingung kok tiba-tiba pindah ke kampung mau ngapain gitu, terus di kampung mau ngapain gitu, taunya kayak gitulah. Nah semenjak dari situ kan ya udahlah saya mutusin lagi tuh, cuman sekarang komunikasi terus kalau udah kayak ini mau gimana. Udah saya berangkat lagi paling habis lebaran gitu. Jadi habis lebaran tuh saya mutusin berangkat. Emang udah ada kerjaan belum saya gitu kan, yang penting berangkat aja dulu. Soalnya kan basic saya tuh di kota lah gitu. Mau nyari kerja, mau nyari duit apa segala macam kan lebih gampang ya gitu. lebih gampang gitu. Nah ceritalah tuh udah seminggu habis lebaran kalau nggak salah saya udah berangkat lagi tuh ke Jakarta nih, kesini nih kebetulan nih kesini. Nah ya nah sebelumnya nih berarti Bang Iki ini di kampung tuh selama berapa bulan? Selama 5 bulan lebihan lah, setengah tahun kurang lah ya. Dari November sampai ke mau lebaran itu. Sampai lebaran. Iya sampai lebaran dan akhirnya mutusin buat berangkat lagi nih merantau. Iya. Nah itu tuh pas lagi merantau nih kan belum ada kerjaan nih. Nah Bang Iki nih ngerjain apa gitu? Nggak mungkin kan kayak datang ke Jakarta jadi kebingungan nih mau ngapain gitu. Awalnya ada hal yang dilakukan awalnya sih kebingungan. Nah terus lihat orang-orang kan oh iya ya kok kada bisa ngojek kan, iseng-iseng tuh daftar Gojek, Grab lah Grab. Ngojek ya, iseng daftar Grab taunya cepet kan dipanggil. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, kebetulan sebelum Grab itu kan ada temen juga tuh yang nawarin Shopee. Shopee ya kayak Shopee food driver gitu lah. Nah ya nganterin barang paket apa segala macam makanan. Nah kebantu juga tuh, tambah sekarang kan ada bukan penghasilan tetap ya istilahnya, adalah buat sehari-hari ya sehari-hari buat ngirim sama. juga ya gitu. Dari penghasilan Gojek itu Keren juga berarti ya Bang Iki ya. Untungnya pas berangkat ke Jakarta nih langsung punya tekad gitu buat daftar ojol gitu. Kalau boleh tahu kan tadi katanya sehari-hari itu bisalah tercukupi nih. Itu jam kerjanya dari jam berapa aja kalau ngojol tuh? Kalau saya sih kalau Senin sampai Jumat ya diusahakan dari jam 5:30 sih udah keluar, maksudnya udah on beat lah. Udah siap gitu. Kadang jam 12 pulang, jam 1 pulang, tergantung kondisi gitu. Kondisi ya. Kadang kalau hujan nih, udahlah hujan. Kalau hujan kan susah ya. Iya. Terus pokoknya kan saya Grab juga kan motor itu. Kalau hujan kan kasihan juga lah yang pulang kadang gitu. Nah berarti sekarang nih Bang Iki masih tetap punya rencana dong buat nyari kerja lagi yang ibaratnya lebih
lebih aman gitu kan. Nah ya kebetulan kan selama bulan Lebaran tuh apa ya, bulan apa ya? Iya, Maret ya? Maret Maret. Maret, nah Maret akhir kan, April tuh kan saya nanya-nanya kerjaan sama saudara. Kebetulan kan saudara ada yang kerja di SPBU Pertamina, SPBU. ya Pertamina. Nah dia udah punya jabatan sih, maksudnya dia udah inilah, maksudnya disebut punya jabatan iya, disebut bisa masukin orang juga Iya gitu. iya, cuman Oh. nggak sembarangan orang gitu. Nah, Mm-mm. kebetulan saya juga dulu sempat kerja di SBU sebelum kerja di PT yang di Bekasi itu. Oh. Nah, cuman waktu itu saya bukan blow on ya, apa namanya ya, bodohnya saya tuh kenapa nggak bertahan kerjaan yang sebenarnya bakal panjang buat Kalau di karir. SPBU Ya tuh. sebenarnya bakal panjang buat karir saya. Oh. Malah saya ngejar PT. ya pekerjaan yang emang notabene emang gajinya gede, cuman Nggak selamanya nggak gitu. selamanya ya itulah, maksudnya karirnya pendek lah. Kalau emang nggak, saya nggak menguntungkan buat kita gitu. Kalau di PT kan apa Paling sih, lama berapa tahun sih kalau di PT? kalau kalau untuk peraturan dulu sih 2 tahun ya. Kalau untuk peraturan sekarang kan omnibus law itu kan bisa sampai 5 tahun, Hmm. paling lama tuh 5 tahun kalau emang kalau kerjanya benar. Berarti Bang Iki nih ada sampai 5 tahun tuh. Yang di PT yang di Bekasi alhamdulillah sampai 5 tahun. Kemarin juga sempat pengajuan pengangkatan kan, cuman karena waktu itu gak ada kuota kan misalnya, jadi nggak jadi diangkat karyawan. Nah terus nih ada saudara nih di SPBU. Nah lanjut lagi nih. Berarti ada kemungkinan mau pindah kerja ke SPBU gitu. Nah, Bukan ya. pindah sih, berarti masuk kerja ke SPBU. Ini kan sekarang kan bulan Mei ya, Mei akhir, Mei kan Mei pertengahan lah. Nah katanya sih kemarin pas tanggal berapa gitu saya lupa, pokoknya saya ditelepon tuh sama saudara saya itu, ditawarin lah kerjaan sama dia, mau nggak di SBU daerah Jakarta Selatan gitu. Saya mau. Ada dua tuh kemarin nawarinnya, dia ada di bagian operator sama di bagian security. Kalau security kan saya belum punya sertifikatnya tuh. Oh harus punya sertifikat Iya. ya pasti. Oh iya. Sertifikat, kalau ada sertifikat saya belum punya itu. Makanya ya udahlah, yang ada aja saya bagian operator. Nah kebetulan itu kemarin ngajaknya paling sih kalau ini awal Juni gitu. Nah problem lagi nih mas, nih kan Apa tuh? istri saya kan di kampung nih. Iya. Nah mau berangkat tuh kan, jadi tadinya emang sebelum saya punya kerjaan juga pas saya ngojek tuh Mau dibawa. dibawa Oh. istri saya tuh ke daerah sini lagi lah, ke Jakarta lagi lah, ngerantau lagi lah bahasanya gitu. Cuman problemnya pertama sudah punya anak kan, kedua nyari kontrakan daerah sini tuh susah. Oh nyari kontrakan. Iya. Apalagi dilihat dulu kan kayak lingkungannya dulu, Ya terus gitu lah, harganya apa segala macam. terus kondisi kontrakannya Kondisi, kayak iya. gimana. Iya benar. Pasti susah sih kalau nyari yang cocok. Terus gimana dong? Nah kebetulan kan kemarin udah nyari tuh, makanya saya juga lagi bingung juga nih, soalnya kan istri mau diajak ke sini, ada kontrakan cocok nih buat keluarga, terus di sana juga banyak orang yang saya kenal lah. Saya kalau kerja juga nggak khawatir lah sama yang di rumah gitu. Iya. Nah cuman masalahnya jaraknya jauh Ke tempat ke kerjanya. tempat kerjanya. Oh. Nah gitu, jadi bingung saya tuh di situ. Terus dia berangkat juga itu rencananya nih akhir Mei itu saya pengen bawa anak istri saya berangkat lagi kan. Nah awal Juni itu saya udah mulai kerja. Nah yang jadi bingung, barang-barang itu kan mana udah dibawa semua tuh Ke kampung. masa mau Bawa bawa barang-barang. barang-barang lagi kan. Nah, makanya ya istilah katanya kalau di SPB umum mungkin mulai dari nol ya gitu. Paling Bisa gitu ya, mulai dari nol lagi ya. Tapi kan paling gitu. Kalau semuanya langsung dibawa kan mungkin keberatan juga. Cuman kalau dicicil seperti barang-barang yang ya mungkin perannya lebih penting gitu, kayak Magicom kan Bisa. penting tuh, cuman kan
ya Magicom nggak terlalu besar juga. Cuman kalau dicicil bawa dari kampung berangkat deh. Mending beli di sini. Iya, kayaknya mending beli daerah sini dah, soalnya pulang kampus kebetulan kan, yang mudah-mudahan sih saya udah kerja kan ntar bulan Juni. Kalau udah kerja gitu kan susah kalau Iya. udah capek juga. Berarti kebingungannya nih, istri mau berangkat tapi sebelum Bang Iki kerja nih, Nah ya, kenapa nggak Bang Iki kerja dulu nih sampai sampai dapat gaji baru istri boleh berangkat gitu. nah saya khawatirin tuh kan berangkatnya pagi pasti, soalnya kan perjalanan jauh tuh, Mm-mm. dari ini jauh lah, makan waktu 40 menitan. Yang saya takut itu bangun pagi mas, soalnya kan masuk SPB itu kan jam 6, Hmm. pasti minimal itu jam 4 udah bangun. Oh, jadi kalau nggak ada istri itu takut Nah kesiangan. iya itu, saya di situ. Oh, jadi istri juga punya peran penting nih buat Punya, bangunin. eh, Oh, cocok sih, kayak so sweet gitu ya. nah iya, terus saya juga udah nggak bisa lah jauh-jauh dari istri lah, Udah nggak sama bisa. anak ya. Soalnya tahu ya apa, emang karena baru nikah, disebut baru sih enggak, anak udah umur 1,5 tahun, disebut lama juga belum, Belum. baru kan. Jadi Tapi kayaknya kelihatannya sih masih baru karena hubungannya masih romantis gitu. gitu dah, nggak tahu dah. Hmm, Itu doang sih untuk pengalaman saya di ini, di Jakarta nih, ya, untuk di perantauan sekarang. Ya mungkin semoga nanti Bang Iki bisa mendapat dan memberi keputusan yang lebih baik lagi Bang Iki. ya. Mungkin dari pelajaran yang sebelumnya tuh jangan miskomunikasi lagi tuh. Nah iya betul tuh, makanya saya sekarang tuh banyak nanya ini gimana, bagusnya gimana, mau berangkat lagi apa nanti gitu, mau ngontrak di sini mau nggak gitu. Maksudnya sebelum yang sekarang nih, maksudnya mutusin buat dia berangkat lagi ke sini terus kontrakannya di situ, saya banyak nanya banget tuh. Oh, jadi minta pendapat Iya, gitu. terus-terusan meskipun hal sekecil apapun kan. Dia harus Iya, tahu gitu iya, kan. remeh sih kalau menurut saya, remeh, cuman ya mau gak mau lah dia harus tahu, daripada takutnya ntar kayak kemarin kan kayak nyesel. Yang nyesel juga saya sendiri sih Iya, sebenarnya. nyesel Iya, sendiri gitu. saya sendiri, nggak ada yang bantuin kan. Istri juga kebingungan kan, kok bisa gitu, nyalain saya yang nggak tahu apa-apa gitu. Tapi mungkin permasalahannya nggak terlalu melebar kan, nggak sampai ke orang-orang keluarga tahu juga kan permasalahan itu. Enggak, sebenarnya sih ya permasalahannya tuh emang dari datangnya tuh dari keluarga-keluarga juga. Cuman ya kita sebagai ade ya kali ya bahasanya kan, karena posisinya kan bungsu nih. Oh iya, Saya anak pertama sih, cuman masalahnya posisi bukan di keluarganya dia gitu. posisi di keluarganya dia masalahnya, jadinya ya udahlah, Ngikutin aja. ngikutin aja alurnya. Terus bahasa zaman kapan ya yang ada bahasain kabur aja dulu dah gitu. Oh, hashtag kabur aja dulu gitu. Bukan mau ngindarin masalah ya, jadi biar semuanya tenang dulu, biar ya maksudnya tahu kondisi apa-apa dulu gitu, baru ntar. Soalnya kalau menurut saya mas, keluarga itu kalau makin dia dekat nih, maksudnya makin kayak rumah nih, samping-sampingan, depan-depanan gitu, kayaknya makin banyak masalah dah. Mending jauh-jauhan gitu, mending kalau jauh-jauhan kan kita nggak lihat dia masalahnya apa gitu. Dia Biasanya mungkin dari iya, hal-hal kecil gitu. iya bisa biasanya dari iri-irian lah, karena kan kita nggak tahu juga kan, dari hal misal kita beli apa terus dia lihat, oh sih pokoknya gitulah gitu. Kalau deket kan kelihatan apa gerak gerik kita Ya, jadi suka timbul rasa kecemburuan, bisa rasa iri jadi, gitu ya. Itu bisa menimbulkan permasalahan juga. bisa sebetulnya tuh dari situ, hal-hal kecil dari situ kan yang bikin emang masalah-masalah timbul tuh kalau di keluarga. Efeknya merusak hubungan juga kan. Iya. Nah, berarti saya boleh tarik kesimpulan nih dari tadi permasalahan Bang Iki nih. Tapi sebelumnya nih saya salut nih sama Bang Iki. Kenapa? Karena
di umur Bang Iki yang sekarang masih muda gini, Bang Iki ini udah berani buat ngambil tekad yang bener gitu. Banyak kan di luar sana yang orang-orang udah nikah tapi karena mungkin pengalamannya masih sedikit dan mungkin dia masih pengen ngikutin egonya dia, jadi dia hidup tuh semaunya dia kadang nggak bertanggung jawab gitu sama keluarganya, bahkan anak istrinya yang nungguin di rumah tapi dia sibuk dengan dunianya gitu kan. Tapi saya salut sama Bang Iki yang masih udah berangkat dari kampung ke sini buat nyari kerjaan gitu, terus apa aja gitu di sini dikerjain. Nah selebihnya mungkin dari permasalahan itu ya buat saya juga bisa jadi pelajaran gitu kan, karena saya akuin kan Bang Iki lebih tua juga kan, lebih berpengalaman, jadi saya juga bisa ngambil pelajarannya nih buat hubungan saya nanti gitu ke depannya. Apa sudah cukup Bang Iki atau Cukup udah? sih kalau pengalaman saya kan pengalaman hidup ya, itu jatuhnya pengalaman ya, adalah sebagian pengalaman Iya saya itu kalau sebongkar ya. pengalaman gitu. Sip Bang Iki. Udah nih. Udah Cukup. Bang, cukup. Oke siap Bang Iki. Makasih ya, Bang, ya. Oke.